Oke, siap. Pinter. Oke. Ini kayaknya saya bisa sampai beberapa ini aman nih kayaknya nih buat recording buat apa nih. Kayaknya memang akunnya akun padahal bukan akun ini, akun Google ya bisa sampai sampai jam 2 jam lebih ya. Orang dalam, biasalah. Oke, saya scan dulu ya. Saya scan dulu kita mulai Kata gue udah ngomong-ngomong sama orang Zoom gitu. Ini Kiriman gue email. ini mau ini kan mau buat Meet nih. Justru saya jarang gunain Zoom loh. Saya seringnya gunainnya itu malah udah kelihatan belum ya? Saya seringnya gunainnya malah Google Meet karena kan mungkin Zoom nggak ini. Ternyata punya saya bisa sampai habis, makanya bingung saya juga. Bukan yang ini ya, ini Matek Semantik, sorry. Salah buka. Mantik. Salah buka Mantik file. kita udah kasih mantik belum kan? Iya, udah Semantik udah kan beberapa pas lagi offline itu kita ke Semantik udah. Oh, pada lupa. Nggak apa lupa wajar, makanya saya nanti coba preview lagi. Pokoknya nanti ada kayak inian lagi buat nanti kayak bikin website portofolio gitu. Jadi mungkin besok sama besoknya saya bakal jelasin apa kita coba bikin website portofolio itu dan kita coba online ini gitu loh. Kita coba online websitenya tersebut. Udah kelihatan belum ya? Yang mana nih? Yang ini, yang pertemuan ini yang ini nih. Oh, share screen-nya nggak ada. Oh, share screen nggak ada, off lagi kali ya. Bentar, saya mau share screen dulu lagi. Saya mau share screen lagi. Oke. Baru kelihatan ya. Kita semakin udah sampai yang ini ya. Span itu udah nyampe span ini kan ya. Penggunaan di dalam Pak, span. yang itu kita belajar. Ya, Ya benar, yang span. bener kan span. Nah, sekarang Span kita yang apa namanya? Eksternal. ya Internal. yang internal. Nah, jadi sebenarnya sama aja sih mau internal mau eksternal juga. Kalau kan kita di sini nih. Dalamnya sini kan, dalamnya sini kemarin. Nah, mau rapi pakai eksternal. Nah, betul. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya beberapa kelas atau multiple class. Jadi sebuah kelas yang kemarin saya udah sempat jelasin, yang kelas yang ini nih kelas nih titik ini nih. Nah, jadi div kelas Kota Jateng misalnya nih, ini bisa memiliki beberapa kelas. Maksudnya beberapa kelas gimana? Nah, lihat lagi di sini. Elemen HTML dapat dimiliki lebih dari satu kelas. Untuk mendefinisikan beberapa kelas, pisahkan nama kelas dengan spasi. Misalnya div kelas kota hujan. Nah, jadi kita bisa bikin nama div kelas kota, tapi nanti bisa bikin div kelas lain lagi, misalnya kota hujan kayak gitu. Nah, elemen akan ini yang kemarin yang aku maksud ini yang aku tanya yang ini nih. Nah, ini jadi bisa bikin kayak gini nih, kota terus hujan nih. Jadi kayak gini nih, kelas kota hujan. Nah, ini yang kota hujannya ini nih, kota nih, hujan. Jadi nanti dia akan punya dapat dua styling. Dia akan dapat dua style. Jadi style yang ini sama style yang ini. Kota hujan. Ya, jadi kan kota. Terus titik. Terus hujan. Berarti dia dapat dua style karena di dalam ini. Benar nggak? Di sini. Ini style pertama yang ini. Kak. Tapi ini kan misalnya nih kelasnya kan kota. Terus di bawahnya hujan. Tapi kok di bawahnya kota sama hujannya nempel? Kota sama hujannya nempel. Beda dong. Ini kan ada spasi nih. Nih. Ini ada spasi nih. Walaupun di spasi tetap itu. Tetap kebaca hujannya. Tetap kelas hujan. Kelas hujannya tetap kebaca. Enggak gabung kota sama hujan. Kalau ini digabung nggak hitungannya? Tetap digabung. Jadi kita dapetin namanya kelas kota. Terus kita dapetin lagi yang namanya style kelas hujan juga. Yang penting kelasnya di dalam kotanya gitu. Nah, penting kelasnya setelah kita ngebuat kelasnya, kelas lainnya lagi setelah di dalam kota atau setelah tulisan kota gitu. Oh, setelah tulisan kota, ngerti. Jangan bikin kelas baru intinya. Jangan bikin kelas baru. Kalau bikin kelas baru jatuhnya di kelas yang udah ada. Yang di kelas yang udah ada kita tambahin kelas. Jadi kan sepertinya di sini multiple class. Multiple class itu multi itu artinya dua atau lebih kan sebenarnya. Jadi memiliki beberapa kelas berarti bisa lebih satu, bisa dua. Nah, tapi pertama, ke dalam contoh berikut H2 elemen pertama memiliki kedua kota kelas dan juga hujan kelas. Jadi mendapatkan gaya CSS dari kedua
kelas tersebut. Jadi dapat dua styling, kota sama hujan gitu. Nah, kita coba aja nih ya. Berarti saya buka Visual Studio Code-nya dulu nih. Oke. Nih, berarti kita bikin lagi di sini nih. Nah, di bawahnya ini aja nih, bawahnya span nih. Kemarin kan udah sampai span nih. Udah sampai span. Kita bikin di bawah sini aja nih. Berarti kita bikin lagi H2. Bikin H2. Bikin H2 apa berapa tadi ya? Sorry, lupa saya. Berarti H2 kelas aja. Kak Tiko udah di Visual Studio Code-nya belum? Udah ini. Muncul nggak? Kok Belum ya, belum nah, ya. Word-nya Belum, nggak muncul. Sorry. Salah share screen. Salah share screen makanya aku saya. bingung lah kok Word-nya doang. Bentar. Aku nggak muncul ini. Makanya kok aneh juga. Makanya saya yang harusnya yang all ya milihnya ya. Bentar. Harusnya yang all ya. Oh, yang ini aja nih share screen-nya nih. Nah, kayak gini kelihatan nih. Kelihatan nggak? Ya, Kelihatan. kelihatan. Nah, berarti kalau saya pindah sini, kelihatan. Nah, Nah, gini aja Bay tadi salah milih. Oke, berarti nah ini saya udah dalam yang kemarin nih, yang Kota Jateng nih. Ya enggak? Benar enggak? Nah, berarti saya tambahin lagi H2 berarti titik ya. lanjut yang kemarin ya kayak? Ya, yang kemarin H2. Oh, copy paste Terus yang kemarin juga nggak apa-apa ya? enggak masalah. Ini kita lanjutin yang kemarin H2. Nah, kok di pas H2 berarti H2 gini dong. Bikinnya H2. Terus kelas sini Kota Hujan. Nah, Bogor misalnya, Kota Hujan kan Bogor. Terus di sini H2 lagi. H2 kelas kota. Oke. Cikoneng, nggak tahu nih kota Cikoneng di kota mana. H2 dari sini kelas. Di sini kota lagi. Oke. Di sini kelasnya kasih nama Depok aja, Depok. Ini kota babi ngepet nih Depok nih. Oke. Udah nih di open live server ya. Ini open live server. Terima kasih nih Jonathan, bentar nih Jonathan ada chat dia. Terima kasih. Bisa Kak, terima kasih. Oke, siap. Saya besok ada ngajar di Bekasi soalnya, jadi ya udahlah, saya harus Jonathan hari Sabtu aja gitu. Minggu aja. Nah, Kak, ya. Ini kan udah di Bogor nih. Bogor, Cikoneng, Depok. Aku udah bikin kelas. Ah. Kemarin aku udah bikin kelas yang DKI Jakarta. Aku nanti jadi tulisannya misalnya DKI Jakarta, Jakarta Barat gitu. Ya, DKI Jakarta, boleh, Jakarta Barat. Gitu. Boleh kayak gitu. Nggak masalah. Ini kan saya Bogor, Cikoneng, Depok. Nah, ini baru saya kasih styling lagi di atasnya sini nih. Di sininya, kalau nggak salah di sininya nih. Ya, ini kan tambahin lagi stylingnya di sini. Kita buatnya setelah pakai H2 saya. Saya pakai H2 di sini. Saya pakai H2. H2. Oh, langsung kelas aja. Langsung kelas. Soalnya tadi saya nyoba pakai kayak namain H2 saya mau kayak titik gitu, kok titik H2 gitu. Nggak bisa. Harus bikin kayak gitu jadinya. Boleh sambil makan juga boleh. Kita sambil makan nih, sambil ngemil. DKI Jakarta. Nah, kasih komentar aja. Multiple class. Ditutup dulu workspace-nya. Sudah dibuat kayak gini. Gak apa, tadi dibikin itunya juga. Tinggal share screen aja. Kayak aku udah bingung. Nah, nggak apa-apa, bingung. Kalau bingung tanya aja, nggak apa-apa. Kalau bingung nggak apa-apa, tanya aja. Bingungnya di mana? Oke, Kak, aku udah Kak.
Udah. Bikin Nah, itu bikinnya rada banyak kan? 3 doang. Oh, bikin 3. gitu aja, asal 3. bikin aja ya. 3. Oh, oke 3. oke. Oke. Nah, setelah ini kita tambahin setelah di sini. Sorry. Nah, kalau setelah kurung kurawal ya nambahinnya ya. Berarti di sini kota. Kota saya lupa. Background color ya. Oke, background color, koral. Background color, koral. Terus jadi paddingnya di sini 10 dp. 10 dp saya ingetnya ini pixel, sorry. Terus di sini tambahin colornya buat warna teks. Masih ingat ya, color itu buat warna teks, saya tambahin warna white. Oke. Kita Ctrl Shift. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau kita nambahin lagi, ini masih kotanya doang nih, kita kasih nama styling di kotanya doang. Di kotanya doang ya. Masih styling di kotanya doang ya. Ya. Nah, kita nambahin lagi di sini Bogor, misalnya kota di sininya hujan. Kak, kan aku Ya. ada bikin yang ini kan aku bikin yang DKI Jakarta. Dia kayak style-nya udah punya DKI Jakartanya sendiri kan udah punya kayak Coba background color, di terus sambil color, sambil margin, sambil padding, sambil border. sambil sambil share screen aja nggak apa-apa. Oh, kasih ya gitu. Sambil share screen aja nggak apa-apa. Jadi biar kita enak lihatnya. Nggak bisa ya? Bisa, saya udah off. Hah? Kak, Hah? Kak itu disable share screen deh. Oh, Tapi nggak bentar. Saya lihat dulu bentar. Pengaturannya kayaknya nih. Zoom out, reference, always so share screen-nya is dual monitor. Share screen-nya ya. Iya. Emang di disable ya, bentar deh. Saya lupa di mana ini ya kalau ininya ya. Emang masih di disable ya, coba deh. Ntar dulu. Nggak bisa. Nggak bisa ya, bentar. Saya lupa di mana ya. Kan nggak ada disable ya. Video, audio udah. Chat udah. Tulisannya gimana ya? Coba fotoin ke saya deh. Fotoin ke saya deh. Soalnya di sini nggak ada pilihan. Nggak ada pilihannya ya. Coba fotoin ke saya. Saya coba cek dulu, lihat di sini nih. Nah, harusnya nggak ada disable nih. Host disable, participant share sharing. Bentar. Host disable. Ini makanya harusnya nggak ini. Ya kan? Zoom meeting. Bentar, saya lagi coba caranya dulu. Harusnya nggak ada. Saya udah ini. Security, bagian share sharing, reference, security. Udah, coba lagi. Bisa nggak? Coba aman nggak? Bisa nggak? Nah, gitu. Ini makanya aneh, makanya harusnya nggak ada yang nggak error ini. Oke. Oke, Nah, tadi Kuat udah bikin, oke. Nah, kata ini aku yang kemarin. Ya, yang kemarin kan yang DKI Jakarta deskripsinya udah ada dong. Ya, betul. Deskripsinya udah ada. Bikin lagi nih yang Jakbar. Kok dia udah ada ininya sendiri ya? Yang mana? Yang Jakarta Barat, Jakarta Iya, Selatan, Jakarta Timur. dia udah kayak ada bordernya sendiri, udah ada karena kan coba karena kan dia coba ikutin deh, coba lihat deh tadi.
Ini kan DKI Jakarta. Nah, udah ada bordernya sendiri karena Ronald udah sempat bikin style DKI Jakarta. Di sini di atas. Jadi dia tetap ngikutin. Tetap ngikutin. Nah, kalau mau nambahin styling lagi, tadi saya sempat bilang multiple class. Bikin lagi sendiri. Bikin lagi sendiri, bikin yang tadi, yang tadi mana? Barat, yang baratnya. Yang barat, selatan, timur. Bikinnya itu lagi. Jakbarnya nih, bikin jakbarnya kan ada jakbar di situ. Jakbar yang dibikin. Tulisannya gimana nih? Nggak usah pakai kayak gitu, langsung jakbar aja. Oh, gini. Jakbar aja. Jakbar, kurung awal. Nah, gitu. Ya? Nah, jakbarnya dikasih styling. Background color. Kalau nggak usah background color, background color kan styling dia tetap pakai styling itu. Jadi hanya elemen yang lain aja yang dirubah gitu. Misalnya table? Kayak table bukan table. Border? Jadi bukan border. Misalnya yang ini teks line-nya dihapus dulu nih kayak Jakartanya nih yang di atas nih. Yang ini? Nah, itu dihapus dulu aja. Nah, baru teks line-nya kita pindahin ke bawah. Di Jakbar teks line. Nah, di situ. Nah, teks line. Jadi biar kita tahu perubahannya apa, perbedaannya apa gitu. Teks line kasih send. Dikasih right aja. Ini ya? Misalnya di N, nggak apa-apa di N atau right dari kanan jadinya. Nah, coba di Ctrl Shift, coba dibuka lagi. Nah, beda kan? Beda di kanan. Oh iya. Nah, itu penggunaan multiple class. Nah, misalnya kita ganti elemen lain lagi. Coba tambahin font style deh, font size. Size-nya. Font size apa teks di situ? Font size. Betul nggak? Font size. Nah, itu font size. Nah, font size misalnya bikin itu 36 pixel. Oh, bisa. Bisa. Berarti ada kelihatan kan? Oh, jadi yang kan? Jadi kalau misalkan kayak ke Jakbarnya itu dia udah ngikutin border, Pak, paddingnya udah ada semua. Kita tinggal yang kita edit itu buat Jakbarnya itu kayak tulisannya doang gitu, misalnya tulisannya atau fontnya. Jadi kita bisa menggunakan style. Jadi intinya kita bisa menggunakan style DKI Jakartanya. Paham nggak? Jadi kita bisa gunain style DKI Jakartanya, tapi kita tambahin lagi style yang lain dengan cara penggunaan multiple class atau kelas lain gitu, penambahan kelas lain. Karena ini kita bakal nanti next time bakal ketemu banyak kayak gini modelnya, makanya saya jelasin kenapa penting banget multiple class. Gitu. Oh ya Kak. Hah? Kita kira-kira bakal ke C++ gak sih codingan? Enggak. Jadi sebenarnya kalau web ini sebenarnya PHP atau JavaScript doang, C++ enggak. Tapi kalau di kampus BINUS belajar C dan C++ belajar di BINUS. Oh, aku sih mau coba belajar C++ soalnya. Buat apa? Lebih ke apa? Game? Enggak ada game. Ada game. Ya, dia kayak bikin server sendiri. Aku kemarin sempat tanya. Ternyata pakai C++. Karena game itu banyak kan memang dibuatnya pakai C dan C++. Terakhir di Unity pun dia makanya C dan C++ gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya tergantung Ronald mau ke apa gitu, minatnya ke apa nanti di skip, bukan skip sih di kuliahnya nanti gitu, mau fokusnya di game developer atau apa. Soalnya saya masih belum nemu ya, saya pribadi masih belum nemu karena saya juga joki beberapa kampus kan. Ronald tahu lah gitu, joki beberapa kampus. Kampus Merdeka, kampus BINUS. Banyak kampus. Kalau kampus Merdeka kan itu program Mendikbud, bukan kampus ini ya. Oh iya. Beberapa itu khusus kategori sendiri ya? Bukan, itu program Mendikbud. Dari mana aja kampus boleh belajar di situ dengan mitranya. Mitranya itu misalnya kayak Microsoft Indonesia, terus kayak Kominfo segala macam. Mereka bisa belajar di sana kayak gitu. Kayak magang lah, bahasanya magang lah itu kampus Merdeka seperti itu. Nah, tapi kalau Ronald pengen masuk ke kayak jurusan kayak yang tadi bisa bilang game, ada beberapa kampus memang sudah ada, cuman masih belum banyak yang untuk fokus di game developer, masih jarang. Banyak kan mereka fokusnya di apalagi sekarang nih machine learning, data science, terus web, Android, banyak di situ. Tapi kalaupun mau belajar itu ya saya nggak jadi masalah, saya bakal belajar lagi gitu. Saya memang C dan C++ memang nggak terlalu
familiar kan, lebih ke Java sebenarnya. Tapi kalau mau belajar itu ya itu. Cuman takutnya saya jadinya bingung ini nih. Ntar kalau C++ terus belajar web juga, kita mau arahnya mau kemana gitu maksudnya. Paham Iya, nggak? enggak, Nah, cuma nanya dong kira-kira bakal belajar C++ enggak. Kita belajar Oh, tetap belajar sebenarnya belajar bahasa pemrograman itu gini, kalau nanti mau udah belajar di JavaScript nih, bahasa pemrogramannya nih. Mau nanti Ronald Explore lagi untuk belajar C++ atau C biasa, nggak jadi masalah. Karena udah ada fundamentalnya gitu. Kayak saya belajar Java saya udah ada fundamentalnya. Saya ke Python, ke bahasa kayak JavaScript, PHP udah bisa. Karena kan sebenarnya sama aja fundamentalnya. Kayak gitu. Jadi bukan fundamental, jadi dasarnya sama aja. Bahasa pemrograman sama aja dasarnya gitu. Cuman yang bedanya kayak sintaksnya gitu. Misalnya kalau kita mau nampilin kalau nampilin hello world ya misalnya di bahasa C kita makanya chout ya kan, chout terus kutip. Nah, terus masukin katanya apa kayak gitu. Nah, kalau di Java kita makanya system.out.println kayak gitu. Bedanya itu doang sih sebenarnya. Sintaksnya aja yang beda. Sebenarnya kalau data paham strukturnya terus paham itunya sama aja. Oh, oke ngerti. Nantilah coba sih apa sendiri lah. lah. Apa nanti kita ekspor, kalau mau ekspor ya salah. Cuman maksudnya saya lebih ke dekanin kenapa ke web development, karena web development masih banyak yang memang gunain gitu loh. Memang masih gunain udah gitu, prospek projectnya masih banyak sebenarnya ya. Di kampus-kampus pun kalau kampus masih ketemu sih kayak gitu sih, di web masih ketemu beberapa kampus. Cuman tergantung dari kampusnya juga sih. Masih ketemu lah intinya lah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berarti ini kan di Jakbar dari style kayak gini. Nah, coba di yang tadi yang di Jaktim ya, Jaktim sama Jaksel ya. Coba tambahin style yang lain gitu. Terserah mau kayak gimana stylingnya. Jadi sebenarnya CSS kelar di mungkin minggu depan kali ya, kalau emang masih ke Uber yang nggak ada inian, baru kita ke CSS. Cascading style sheet. Jadi mungkin buru-buru lah ya. Mungkin minggu ini saya sampai deploy ke server kayaknya ya. Saya ajarin sampai deploy ke server, jadi biar online. Gara-gara online apa ada ininya gitu, online ininya. Baru kita CSS. Text align. Oh ya. Bisa buat text align. Ya, text align bisa. Terus namanya kasih font size. Kalau mau misalkan itu pakai font family ya kayak? Ya, font family, mau ganti jenis fontnya, betul. Font width kalau weight ini ketebalan fontnya, misalnya ada bold, jadi kayak ada bold, ketebalannya berapa gitu. Dia font weight. Kalau misalnya kita kayak mau pakai itu yang kayak miring gitu, misalnya italic ya. Ya, font style. Itu font style. Nah, itu ada. Oh iya, jadi sebenarnya nggak diapalin sih sebenarnya, memang sering gunain, udah paham gitu. Jadi CSS pun ada banyak loh, makanya saya juga agak ini kan beda ya. Iya, karena CSS pun ada banyak loh, ada CSS dasar, CSS 3, terus CSS layouting, CSS grid, itu udah banyak pokoknya. CSS juga ada banyak. Saya juga terus saya ajarin, saya ajarin sampai udah benar semuanya. Tenang aja. Saya sampai belajar lagi nggak apa-apa dah. Yang ini udah ya? Yang ini udah. Coba yang di Jaktim coba. Jaktim. Ini coba mau pakai left aja. Udah agak paham ya di bahasa Inggris ya? Left apa? Font style apa? Bahasa Inggris udah agak lumayan ya. Itu dasar banget, Kak. Nah, ini dia lah, belajar bahasa Inggris itu penting sih. Minimal basically baca ya. Reading itu udah harus. Error tuh yang Jaktimnya tuh. Warnanya merah. Mana? Itu warnanya merah. Jaktimnya warnanya merah. Ayo apa error? Nah. Tahu. Ini nggak pakai titik. Nah, betul. Titik kemana? Berarti sekolah sekarang udah ditutup sekolahnya? Hah? Sekolah ditutup?
Sebenarnya udah offline, cuma nanti ada event Cincia tanggal 11 disuruh sekolah. Itu mau saya goblok-goblokin atau dulu, nggak bohong. Ini udah masih. Saya udah wanti-wanti nggak mau masuk sekolah online, udah nggak mau offline, masih disuruh. Wah, sialan nih guru. Moyong memang. Nggak, sebenarnya di tempat adik saya pun ada yang kena COVID di SD-nya ya kan. Dia tetap jadi sekarang online lagi gitu, bukan online. Online lagi ya, online lagi udah bukan offline. Iya, orang udah PPKM level 3 dia mau nyuruh masuk sekolah, goblok. Nadim juga tekanan itu dia, tekanan nonton murid itu ya, Nadim. Sebenarnya kalaupun menurut saya nggak apa-apa offline nggak masalah, cuman dibagi jadi misalnya offline ini hari apa gitu, online hari apa, jadi banyakan online-nya aja gitu, kayak kemarin kan banyakan online-nya gitu, jadi dibagi. Kalau sebenarnya kayak gitu. Susah Kak pemerintahnya Kak. Jadi namanya blended learning, jadi online dicampur offline, namanya blended learning gitu. Kalau kemarin gitu. Kan emang kayak di full offline kan, tahunya langsung 30 kena COVID, goblok. Bukan 5 lagi Kak, langsung 30. Ya susah juga sih sebenarnya, namanya kena COVID ya susah juga. Oke, paham ya penggunaan multiple class ini nih. Susah juga masalahnya, COVID ini udah di mana-mana sih. Kita mau ini juga susah gitu kan. Untung Ronald nggak disuruh di sana loh, di Wisma Atlet. Kemarin udah disuruh Kak, beberapa keluarga ada yang nyuruh. Terus? Saya nggak mau. Waduh, saya nggak mau. Oke, aku stop share ini ya. Oke, siap. Kalau urusan udah selesai ya. Udah. Nah, kita lanjut lagi. Oke, sudah screen udah off ya. Nah, saya lanjut lagi bentar. Udah ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi setelah kita belajar yang ini, yang belajar multiple class ini, kita juga belajar yang namanya elemen berbeda berbagi kelas yang sama. Nah, jadi misalnya kita punya elemen yang namanya H1 atau heading 1. Elemen apa Kak? Yang mana? Elemen berbeda. Nih, jadi elemen berbeda berbagi kelas yang sama. Jadi berbagi kelas yang sama itu, jadi di sini yang namanya heading itu, heading paragraf atau yang lain, misalnya heading 1, heading 2, heading 3 sampai heading 6 bisa berbagi kelas ke elemen lain. Misalnya elemen paragraf. Di sini kan elemennya H1, kelas city. Oh, berbagai macam elemen kayak banyak lah yang dipakai gitu. Ya, tapi kelasnya satu. Kelasnya satu. Caranya? Nah ini kelasnya satu, city. Kelasnya satu. Jadi elemen paragraf tinggal samain aja gitu. Samain aja, kelasnya samain aja. Nah, jadi sebenarnya di sini elemen berbeda berbagi kelas yang sama. Jadi elemennya misalnya H1, P atau H1 dan P. Mereka bisa memiliki elemen yang namanya city atau kota. Kayak gini. Nah, kita coba ya. Nah, kayak gini contohnya mana nih? Udah kelihatan kan? Nah, ini hujannya tadi saya lupa. Hujannya saya tambahin teks line dulu. Line center. Nah, jadi misalnya di sini namanya apa tadi saya lupa. Elemen berbeda dapat berbagi kelas yang sama. Nah, contohnya di sini adalah kita misalnya punya elemen A1. Terus saya tambahin di sini kelas yang namanya kelas desa. Di sini saya namain desa Babakan Cilember.
Nah, di sini Desa Babakan Cilember. Nah, terus di sini paragrafnya kasih lagi kelas desa. Nah, sini Desa Ciraos. Nah, di sini selain paragraf A1 terus ini dulu sih yang penting sering dipakai dulu. Nah, ini bisa berbagi kelas yang sama. Contohnya di sini kelasnya desa ya. Saya bikin lagi di sini kelas desa. Oke. Nah, desa kita kasih background color. Kasih aqua aja di sini. Nah, terus di sini ada yang namanya style text align, misalnya text align center. Pakai kelas baru ya? Bikin kelas baru ya? Bikin kelas baru di sininya. Karena kan elemen berbeda dapat berbagi kelas yang sama di sini. Oke. Ya. Nah, kelas baru di sini terus color. Terus colornya kasih warna white. Putih. Jadi udah ketahuan di sini. Oke, saya open lagi. Sebentar, tadi nggak muncul di sininya. Sini kali ya. Tadi elemen yang berbeda. Elemen berbeda dapat berbagi kelas yang sama. Jadi misalnya kelasnya kelas desa. Desanya ini bisa dipakai di H1, di heading 1 dan di paragraf. Gitu. Oke. Contohnya P sama H. Nah, oke. Saya stop dulu share screen, ganti download ke bawah. Jadi elemen berbeda dapat berbagi kelas yang sama. Ini kalau kayak aku tulis desa 2 boleh nggak? Desa 2 nggak masalah. Ini kan cuman kayak apa, title-nya doang, kayak apa, kayak itemnya doang, item 1 LLI gitu. Coba tambahin ULLI di situ. Coba tambahin ULLI di sini. ULLI di sini. Aduh, ULLI kan bukan kan elemen dia juga bisa dikasih kelas. Aduh. ULLI yang mana sih? Ayo, ULLI masih ingat nggak? ULLI. UL tuh yang ada 1, 2, 3 gitu. Coba, makanya saya mau penasaran. Masih ingat nggak? UL bukan gitu. Tanda panah dulu. UL LI. UL dulu, UL dulu, UL. Terus tanda panah dulu, tanda panah. LI. Ini. Ya, LI. Baru kali 3. Nah, baru UL-nya. Coba UL ada kasih kelas. UL ada kasih kelas. Kelas desa. Coba dikasih elemen LI-nya. Jadi kita kan biar tahu. Kasih elemen. Bukan kasih elemen, kasih tulisan, kasih tulisan misalnya apa. Nah. Ini. Mana? Stylingnya kan belum. Stylingnya kan belum. Mau diapain? Mau kasih border? Bukan, terserah mau kasih apa, terserah. Kasih sendiri. Di sininya ya. Males ketik. Nah. Ini kalau dikasih BR bisa nggak sih? Kasih BR. Bisa. Breakline. Nah. Oke. Bisa ya kayak gini. Nah, benar nggak? Jadi elemennya berbagai elemen dapat. Nah, coba
Kasih OL lagi. OL yang mana ya? OL gitu. OLLI dong. OLLI UL. Ayo, masih inget gak? Halo, jangan lupa Benar-benar dong. oleng-oleng. OLLI gitu. LI. OL, OL. O. UL atau O. OL. OLLI. benar-benar. OLLI. Ya, OLLI. LI. Kali 3. Kok oleng kak. Baru terkasih suruh bikin table lagi sama form. Suruh bikin table lagi sama form. TRTD lagi. Aduh, pakai TRTD lah. Ini kan udah kontrol save ya kak? Kok dia nggak dapat border? Kan belum. Desa, ya bener sih kelas ya. Kasih kelas. Saya cek baterai dulu deh. Oh, udah 29 ya. Terus apa lagi kak? Coba berhasil nggak? Misalnya belum. Tadi itu baru saya lihat zoomnya lagi bentar masuk ke rumah ya. Coba berhasil nggak? Bisa table. sih. Table. Table juga bisa dikasih kelas sama. Jadi kan kita tadi di situ elemen yang berbeda dapat berbagi kelas yang sama. Jadi kita hajar terus di sini. Table apalagi yo, table. Kok masih pakai style di situ? Kok style sih color. Kelas. Table, bener kan? Bener table kan kelas, bener table kelas. Kok dia nggak nongol sih dia? Muncul nggak? Harus manual. Makanya coba aja dulu. Muncul nggak? Ayo, muncul nggak? Ayo. Baru nanti di sini saya suruh bikin form. Lah, kok ada tulisannya? Kelasnya mana? Masa kan kutip dua, bukan kutip satu. Coba bisa nggak table dikasih styling? Harusnya bisa. Oh, bisa di mana? Terus di dalam table apa? Ada apa? Masih ingat nggak dalam table ada apa? Span. Gak. Bukan span. Ada TRTD. Hah? Ada table row, table data. Nggak bisa begitu bikin, harus ada table row, table data. Coba, masih ingat nggak TRTD? TR sama TD-nya. TR itu ke kanan atau ke bawah? TR apa? Table row, baris. Gini. Enter. Coba. Bikin. Terus ini saya bikin form lagi. Kenapa? Habis ini saya suruh bikin form lagi. Habis kelar table. Astaga. Stylingnya beda. Jadi kan elemennya ada banyak. Coba. Mana bordernya ada nggak? Di tab. Kasih border dulu dong. Di sininya bukan sih? Bisa di situ. Bisa setelah kelas. Nah. Gitu yang saya maksud. Bisa ada beberapa elemen? Bisa. Coba sekarang yang form. Coba yang form sekarang. Nah, formnya ntar dulu. Saya cari dulu bentar. Form HTML. Jadi form bentuknya kayak gini nih. Ntar. Saya cari dulu. Gambar dulu. Nah, formnya kayak gini aja nih formnya nih ya. Simple ya. It's very simple. Nah, ini saya coba share screen dulu deh. Karena ntar Sunat bisa foto dulu bentar. Saya share screen dulu bentar ya. Saya share screen, boleh share screen dulu bentar. Buat screenshot nih. Nah, ini kayak gini terunat foto dulu aja. Jadi kayak gini ya. Kayak gini. Nih kayak gini not. Ya. Kayak gini. Aduh. Ini saya open image lagi, open image in new tab lagi nih. Dari mana ya? Salah lagi lah di sini cuy.
Di sebelah mana sini banyakan tab, jadi pusing diri saya. Nah, kayak gini. Kayak gini. Kayak gini ya. Nanti dipakai styling lagi kayak gini. Masih ingat lah kayak gini lah. Nanti boleh buka pertemuan yang berapa gitu. Ayo. Foto dulu aja nggak apa, foto dulu, ntar baru saya skin ke saya. Foto dulu aja nggak apa-apa. Foto dulu, oke. Nah, foto aja tuh. Jadi bisa kita biar buktiin bahwa beberapa elemen bisa memiliki kelas yang sama. Tuh. Jadi di sini kita pakai semua yang pernah kita pelajari. Udah Kak. Udah, ya, oke. Saya udah foto ya, berarti saya stop share screen-nya. Lanjut, silakan. Kita form pertemuan berapa ya? Wah, ayo lah. Ingat nggak Warna apa? Wah, lihat aja yang form pertemuan berapa. Ini kalau nggak salah tadi. Nah, tadi kalau nggak salah formnya ini pakai form dulu, terus input type. Nah, input type nama. Ini aku udah share screen belum, Kak? Belum. Kok lah hilang? Belum share screen. Coba share screen lagi. Oke. Gak apa-apa, buka lagi aja. Buka aja, klik. Nah, itu ada tuh. Apa? Harus pusing lah, ngoding itu nggak pusing, nggak enak. Ngoding itu nggak pusing, nggak enak. Apa ya? Live ini mana sih? Itu ada open live server. Ini apa sih? Ini pindah ini gimana lagi? Open live server. Nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Aja kali ikutin lagi. Harusnya bisa loh. Ke kanan coba, nggak bisa. Harus diginin. Biasanya. Ada triknya, Kak. Keluar masuk lagi. Bisa nih. Kan bisa kan? Ada triknya. Ada triknya. Form. Kok pakai action ya formnya? Oh iya emang pakai action. Pakai action dong. Sebenarnya actionnya nggak perlu. Dihapus nggak masalah. Tinggal diganti. Actionnya nggak perlu. Karena action ini sebenarnya nanti saya juga ajarin juga nanti di PHP mungkin apa JavaScript ya. Jadi di dalam sini bukan sih Kak bikin table. Ya kan? Ya betul. Ya, jadi kalau action bikin table, bukan table dong, form dong. Kan form. Form terus bukan table, label. Oh, label. Astaga. label. Label input. Nah, input inputnya apa tadi? Input apa tadi? Nama, terus apa lagi tadi itu? Input name. Sambit ya. Input text. Input. Nah, ini pakai teks. Terus oh.
Tanggal lahir. Tapi sekarang Donat belajar di sekolahnya itu kurikulum TIK-nya lebih ke apa ya? Paling Excel sama Word doang ya? Ya gitulah Kak. Bukan saya Nggak lebih kayak setuju. dulu. Saya lebih setuju, lebih Dulu setuju. harusnya malah dulu kayak lebih dalam malah. Sekarang TK-nya malah ngomongin apa kayak benda kayak apa ya? Hardware, software. Ya hardware, software kan bodoh Kak. Yang ditanya contohkan hardware. Ya monitor dah hardware. Kan bodoh. Terus lebih bodoh lagi teman saya. Nah, Udah ditanya hardware, dia jawabnya pakai apa? Folder. Jawabannya folder. ya sebenarnya hardware kayak monitor. Untuk menghapus suatu ketikan atau apa, ini kayak Ya, ketikan terus, gitu aja, salah gitu. Tinggal delete, terus, ada yang jawab enter. Kan aduh, makanya saya itu kan lebih, Inggris. iya, saya Itu Inggris, itu prefer. saking gapteknya jadi bodoh. Malah lo udah selangkah lebih maju loh, belajar kurikulum coding itu udah selangkah lebih maju loh. Makanya kalau diapresiasi dulu, makanya kurikulum kita tuh di TIK-nya saya lebih prefer ganti coding sih. Tanggal lahir ya. Tanggal lahir pakai apa sih Kak? Apa? Tanggal lahir Tanggal pakai apa? lahir kan pakai input type date kalau nggak salah, ada ya input type date. Pakai date-nya nggak apa-apa ya? Input type-nya date, tanggal lahir aja kan dia ada otomatis kayak ngeblok ininya. Coba ada nggak date? Ada kan date kan? Date aja langsung date. Tapi otomatis dia ada kayak cek kayak pop up gitu, nanti munculin tanggal. Ini date time atau date doang? Date doang. Kalau date time itu dia sama waktu. Oh, oke. Sama jam, soalnya jam sama waktu gitu. Bentar, baterai saya udah lowbat nih. Bentar, saya ambil charger dulu. Oh, ya, Bo. Ini bakar apa kayak dia? Dia bakar apa ini? Sapi bakar kuwi nganu kucing sapi.
Jempol kucing kok. Kucing kan? Kucing kan? Kucing kan? Kucing kudu tapi sapi bakar sapi. Waduh. Peminatnya gimana ya? Coba peminatnya yang mana? Peminatnya pakai apa coba? Peminatnya itu pakai apa? Checkbox. Oh, ini checkbox dong. Kita pakai jurus copy paste. Oh, yang penting copy paste diperbolehkan asal paham apa yang di copy paste gitu. Jangan nggak ngerti sama sekali ya. Nah, betul. Kopas itu diperbolehkan asal paham. Karena kan sebenarnya kopas itu. Kalau nggak paham, kenapa bisa tahu ini jawaban apa yang harus di copy paste? Ya bisa copy paste, betul. Soalnya kelamaan kalau ngetik, pegel. Nah, betul. Banyak. Ini aja masih ada benerin gitu isinya. Sesuaikan. Oh, Kak, ini yang label ini yang select ini kan dia kan ada yang bisa Singapura nih selectnya. Kalau nggak salah deh itu yang otomatis kali selectnya Singapura bukan sih? Betul. Bener bukan? Betul. Yang auto-nya kan. Ya, awalnya yang ketika nge-select itu yang Singapura dipilih. Jadi kenapa dipakai select? Dia ketika klik itu udah mau masuk klik yang itu. Negara. Itu negara api. Kerajaan bumi ini. Avatar. Makanya saya kapan ya kurikulum sekolahnya itu bisa berganti ke coding gitu ya. Udah sebanding kayak mustahil. Makanya saya masih benar sulit. Pertama sulit udah gitu. Si Nadim ini kan kenapa mau sebenarnya mau kurikulum coding itu masih soalnya dia harus ngejabat 1 kali lagi sebenarnya sih baru dia bisa ganti kurikulum. Soalnya bukan tenaganya nggak ada, tenaga ahlinya nggak ada. Itu yang agak kurang. Karena kan programmer itu jarang ya mau kayak jadi benar-benar kayak pure ngajar jadi guru gitu. Gajinya kecil. Rugi ya kayak hitungannya ya. Kecil kecuali PNS mungkin ya. Kalau PNS mungkin ya. Kalau misalnya kerja itu kan dia lebih gede ya kayak. Betul, kalau jadi guru, kalau jadi kayak apa ya? Kalau mereka kalau mereka jadi kayak programmer rata-rata main di project, kalau dapat project gede gitu. Apalagi kalau kita nyari lulusan IT yang kompeten aja ya. Kita nyari lulusan IT yang kompeten aja ya. Saya nggak nyebut diri saya sih, memang kompeten agak susah karena kan bahkan teman-teman saya yang tahun semester kemarin ngejoki, yang angkatan teman-teman ngejoki ke saya itu, ya gue penting mau lulus aja dulu bang katanya. Gue penting mau lulus aja dulu bang. Pasti jawabannya begitu. Ilmunya Zong. Ya makanya sebenarnya belajarnya di luar. Makanya kalau saya cerita perjalanan saya di luar, panjang itu, panjang banget. Panjang. Sampai ya saya 2 tahun sih sebenarnya. Jadi kan kuliah itu 4 tahun ya. Jadi 2 tahun fokus kita nyari ilmu di luar. 2 tahun kita kalau misalkan tombol kayak browse itu apa ya? Tombol yang mana? Tombol yang browse ya? Mana? Tombol yang browse ini. Ini kan kalau nggak salah, saya lupa deh. Saya pernah kasih tahu ya. Input tab submit deh. Iya, submit kayaknya deh, coba. Submit deh. Tapi dia nanti otomatis kayak nge-browse itu otomatis ketika dipilih browse itu dia otomatis kayak ngambil kayak folder gitu. Saya lupa deh apa. Jadi pakai yang browse. Bentar. Saya cari dulu bentar referensinya. Saya lupa ingat bentar.
Saya makainya apa ya? Input type-nya file. Input type-nya file. Nah, baru kasih buttonnya buttonnya yang tadi input type-nya submit-nya diganti jadi browse. Ini tapi yang aku ubah apa kira-kira? Name-nya diubah ya, name-nya diubah. Name-nya jadi browse. Jadi name-nya jadi misalnya apa yang mau Smart unggah di situ. Misalnya mau diunggah foto, ya udah name-nya ganti foto. Karena kan itu browse file. Tulisannya browse. Tapi kan di situ unggah foto. Coba ada di labelnya unggah foto. Upload foto sih. Ya, bener upload foto. Ya berarti yang itu upload foto. Upload aja ya, foto aja yang dituin. Kalau buttonnya pakai input type submit. Jadi diganti submitnya diganti jadi browse. Bukan button. Input type-nya kali. Input type submit bukan button submit. Input type submit. Input type submit. Masih nggak? Ada ini dong. Nah, terus tadi bawah submit. Bawah. Nah, itu submit ada. Ganti submitnya jadi. Nah, value-nya apa di situ? Value-nya tadi browse. Isinya. Browse. Coba. Labelnya kayaknya belum nih. Coba udah belum? Pak. Di ID dan kelas dong. Nah, itu bawah. Bawah lagi. Di refresh lagi. Di refresh belum? Biasa, Kak. Bentar, lagi jelas. Bentar, Kak. Aduh. Saya lari drowning harus keluar dulu. Saya lari. Iya. PA nih aplikasinya. Kayak bug gitu sih, itu ada bug gitu. Nah. Aduh, belum di BR. Yang harus di BR yang mana sih terakhir? Oh ini. Coba. Nah, stylingnya kan belum dapat tuh. Stylingnya tuh. Ini udah bener nih. Stylingnya belum dapat nih. Coba. Lihat ke bawah lagi. Nah, ini kan formnya belum dapat style. Coba kasih style. Tadi dikasih di style di kelas tadi. Di kelas desa ya. Kelas desa ya. Ini paling panjang. Ganti aja di actionnya diganti jadi kelas. Tapi nggak apa sih actionnya. Tapi actionnya nggak apa, dipakai aja actionnya. Coba. Semua pelajaran jadi satu cuman buat kelas. Bener kan? Oke. Iya. Capek. Oke. Top. Dah, paham ya? Ya. Oke. Maya nih suruh sekolah mau bikin website ya. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita kalau emang website itu arahnya emang ke arah sana. Kalau emang cuman kan ada caranya bikin cepat, ada caranya memang bikin lambat, tergantung fitur-fiturin mereka yang mereka mau gitu. Sekarang kan custom itu yang agak mahal sih. Makanya saya kalau teman-teman ada yang tanya kalau deskripsi gitu, Bang ada aplikasi jadi nggak? Ada. Tapi kalau lo mau custom tetap kayak biaya awal. Tapi kalau lo mau jual source code-nya doang, kayak misalnya kayak ini nih kode-kodenya doang kita jual nih, bisa lah dijual. Cuma lo custom sendiri. Codingannya doang source code namanya. Jadi kita jual source code, terserah lu mau custom gimana, gue jual source code doang. Itu custom urusan lu. Tapi kalau lu mau beli apa namanya, mau beli kayak custom sesuai keinginan lu, deskripsi kan banyak kan rata-rata beda-beda ya. Kayak penelitiannya misalnya beda-beda. Misalnya mereka bikin kayak sistem penggajian, terus sistem absensi, itu beda-beda. Nah, itu kita jual lagi. Kita nambahin sendiri dong. Nah, kalau itu kita custom lagi. Malah kadang saya tergantung permintaan mereka sih. Banyak kan mereka custom sih rata-rata. Kalau custom hitungannya beda lagi. Kalau jual source code paling saya kasih nih misalnya nih ke mereka kalau skripsi kan ya 700.000 gitu lah atau 500.000. Lu custom sendiri, source code gue kasih. Tapi kalau lu mau gue custom sesuai keinginan lu, ya lu bayar kayak orang joki biasa. Sekitar 1 juta. Kata gue mau bikin aplikasi pakai berapa kayak di laptop, kata gue pakai berapa aplikasi kalau bikin gitu?
Saya ada banyak sih di sini sebenarnya kalau memang. Nah, misalnya bikin satu aplikasi, kira-kira butuh berapa? Maksudnya butuh berapa apanya nih? Kalau kita kan pakai Visual Studio Code ya buat HTML doang kan. Itu Ada jadi banyak. kayak Kelihatan CSS nggak di sini? HTML kan pakainya Visual Studio Code doang. Kelihatan nggak di sini? Saya buka kayak ininya nih. Kelihatan nggak? Jadi untuk bikin satu aplikasi pakai berbagai macam aplikasi gitu. Saya enggak. Jadi misalnya tergantung kalau di kampus kan saya biasa pakai yang ini nih. Yang NetBeans kelihatan nggak? NetBeans 8.2 nih. Kelihatan nggak? 8.2. Nah, ini saya biasa pakai yang ini kalau buat kayak di project-project kayak kampus skripsi ya, aplikasi ya. Tapi kalau untuk kayak memang mereka mau butuh yang kayak Android, saya biasa pakai yang ini. Kecuali kalau web tetap pakai VS Code lagi. Cuman nanti untuk kayak database-nya lain lagi. Maka nanti saya jelasin dulu. Nanti makanya sebenarnya kalau bikin web jadi, entah saya mau ke arah PHP atau JavaScript, tetap nanti saya ajarin yang namanya database juga. Database panjang lagi. Alurnya panjang database. Banyak. Jadi database itu penyimpanan aplikasinya. Jadi misalnya aplikasi kalau sering-sering buka-buka belanja online kan, jadi situ kan kita bisa ngapus, kita bisa hapus ya, kita bisa hapus, kita bisa nambah, kita bisa ngerubah isinya. Nah itu namanya penyimpanan pakai database gitu. Namanya create, read, update, sama delete kayak gitu sih modelnya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran aja sih. Oke, kita lanjut. Di sini sekarang saya akan jelasin yang namanya ID, masih ada sejam lagi. Jadi saya mau jelasin yang namanya atribut ID-nya. Jadi kemarin kan ada yang namanya ID, ada yang namanya kelas. Nah, kalau ID ini apa ya? ID ini pakai pagar ya. Kayak kemarin saya udah jelasin ID ini pakai pagar. Diem dulu. ID itu pakai pagar ya. Nah, kalau kelas kita pakai titik gitu. Nah, jadi kalau di sini kan makanya hash atau pagar ya kan. Nah, diikuti dengan nama ID-nya. Nah, lalu pakai kurung kurawa lagi kayak kemarin. Nah, tapi ID ini lebih banyak digunakannya sebenarnya di JavaScript sih untuk menunjukkan kayak manipulasi elemen tertentu. Misalnya kalau di JavaScript kita bisa manipulasi elemen apa namanya? Elemen itu bisa kita klik, bisa kita kayak ada pop up kayak gitu. Nah, itu makanya JavaScript. Jadi pakai digunakannya di ID gini banyakan sih pagar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita punya yang namanya ID MyHeader. Jadi di sini ada elemen H2 belajar tentang ID pada elemen HTML di sini. Terus ada paragraf, ya kan? Ini adalah deklarasi elemen. Nah, kayak gini paragraf. Nah, kita kasih ID-nya A3 styling di sini. Di namanya MyHeader. Bebas sih namanya mau apa kelasnya gitu. Tapi saya namain MyHeader. Nah, di sini MyHeader ini ada background color, ada ini. Sebenarnya fungsinya hampir sama kayak fungsi kelas gitu. Cuman kalau ID ini lebih hanya bisa digunakan satu aja gitu. Nah, nih ID atribut HTML digunakan untuk menentukan ID unik. Jadi ID tidak dapat memiliki lebih dari satu elemen dengan ID gitu. Jadi misalnya di sini ada apa namanya? Tidak boleh memiliki lebih dari satu elemen dengan ID yang sama. Nah, misalnya MyHeader ini, jadi ID-nya saya taruh di sini nih, di page ini nih, otomatis dia nggak bisa kayak gitu. Coba ya bareng-bareng ya. Oke, saya coba lagi di sini. Nah, ini saya panggil yang namanya ID HTML di sini. Nah, di sini kita kasih yang namanya H2 ya. Di sini. Terus di sini ada paragraf. Oke. ID memiliki deklarasi atau banyak elemen di sini. Oke, kita kasih H3-nya lagi di sini. Nah, H3-nya kasih ID. Nah, kalau mau bikin ID kemarin saya udah jelasin ya. ID tinggal pakai pagar. Terus kasih yang namanya nama ID-nya misalnya MyHeader. Kayak gini. Atau diganti jadi H3. Gitu.
Ya, di sini kasih yang namanya tadi my header. Oke. Paham ya ini habis ini paham ya Nat ya? Di unmute lagi dia. Halo. Kak. Ya. Tadi saya mute astaga. Iya, makanya saya Itu mute, kan saya nyalain deh. itu ID-nya kan tadi kata gue kan pakai pagar kan ya? Pakai pagar betul. Itu misalnya tadi kan nggak belum kata gue belum bikin H3 dulu kan Iya, masih belum belum H3. bikin Jadi langsung ganti kan. Tadi kalau aku misalnya bikin H3-nya dulu nih. Terus H3 pas terus bikin di ke dalam kodong H3-nya pagar kan? gini. Oh, pakai ID ya, jangan pakai Pakai ID. pagar ya? Kalau pagar bisa, cuman kalau pagar ini dan nanti merujuknya ke div, bukan ke misalnya merujuknya ke div, bukan ke H3. Merujuknya ke division. H3 pakai ID. Merujuknya ke division dia. Jadi kan misalkan division kita belum pakai lagi karena kan kemarin saya udah jelasin ini kan Pak Hide apa H3 apa H3. Saya udah jelasin division jadi saya nggak pakai division lagi di sini. Saya langsung H3. Oke. Oke, nah di sini berarti saya kasih nama stylingnya Mahider ya di atas ya. Mahider di sini, berarti di sini pagar Mahider. Nah di sini, nah, kasih background color. Misalnya di sini kasih yang namanya Giant, terus kasih text align, center, kasih apa namanya color white. Nah di sini, tadi mana sini? Share screen-nya nih nggak kelihatan ininya nih. Oh, bentar saya turunin dulu yang ininya nih. Ini di bawah harusnya nih. Di sini berarti ini. Nah, oke, kelihatan nggak di bawah ini ya? Ya bawah ini nih, sorry. Halo, kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan yang my header-nya ini berarti ya? Yang ini nih ya? Oh iya ya. Ya, kelihatan kan? Kak, Nah, bener kan mau ke toilet dulu kan, bener hah? Kak? Ya nggak apa, santai aja. Mau ke toilet dulu. Oke, oke, yuk. Ya Kak. Oke. Nah, kita berarti pakainya ID ya di sini ya. Nah, saya kasih coba kasih apa namanya? Kasih di sini padding ya, padding 10 pixel. Terus kasih margin 10 pixel aja di sini. Jadi biar agak lebih besar Padding ya. sama margin itu apa ya bedanya Kak? Aku lupa. Itu Baik. bagian ketebalan itu bukan sih kayak yang Enggak, kalau margin itu dia jarak. Kayak kemarin saya udah jelasin di sini nih kalau secari lagi di sini. Jadi margin padding itu enggak apa. Nah, di sini. Nah, paham nggak ya kalau lihat kayak gini paham nggak? Padding itu ke dalam. Ini makanya sebenarnya saya jelasin lagi sebenarnya di CSS lebih dalam lagi sih. Padding itu ke dalam intinya. Kalau margin dia keluar. Paham nggak? Nah, Oke, oke. kayak gini contohnya nih. Margin dia ke luar. Kalau padding dia ke dalam. Oh, oke. Paham ya? Oke, saya hapus yang ininya dulu deh. Kalau Saya ulang lagi. Saya kalau hapus. apa? Sebenarnya kalau orang bikin table pakai border gitu bikin pakai margin padding itu kepake nggak sih? Bikin mana? Kayak pakai margin sama padding itu benar-benar kepake. Pasti kepake. Karena kan di sini kayak contoh LinkedIn aja ya, kayak LinkedIn, website LinkedIn aja ya. LinkedIn ini kan dia ada jarak dari sini nih. Jarak dari sini nih. Dari sini, lihat nggak? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Nah, ini dia makainya yang namanya margin. Jadi margin margin dari sini, margin dari sini nih, margin dari sini.
Nih biar dia elemen ini kedalamin gimana caranya? Nah, dia pakai margin. Nah, terus elemen satu dengan elemen yang lain, misalnya elemen yang ini nih, elemen yang ini nih, elemen yang ini nih. Misalnya elemen yang ini nih kan, elemen yang ini nih. Ya kan? Dengan elemen ini kan dia ada jaraknya. Nah, itu dia makanya margin. Paham nggak? Ya paham ya. Berarti dari sini ke sini dia makanya margin. Nah, kenapa orang tanya kenapa butuh margin? Karena kalau elemen, contoh elemen nggak ada marginnya, elemen itu kayak contoh kayak tadi ada BR nih, ada BR tadi lo sempat bikin BR kan, BR backline itu. Nah, kalaupun itu kan masih elemen biasa ya, tapi kalau udah kayak gini, ini kan ada card nih kita, kalau nanti kita coba bikin ya, ini namanya card nih, ini card kayak kartu ini nih, terus kayak kartu lagi nih kayak card. Nah, kalau elemen ini nggak ada marginnya paddingnya jadi berantakan. Ini sama ini bisa nyatu nih, ini sama ini bisa nyatu, gitu. Makanya itulah pakai margin sama padding seperti itu. Paham ya itu ya. Hampir semua website sih, hampir semua website sih hampir ada gitu. Makanya sebenarnya margin padding ini lebih di desain sih nanti belajarnya. Makanya sebenarnya ntar saya juga mau sharing juga tentang desain. Jadi di namanya di struktural desain itu pasti ada, namanya di margin padding pasti ada kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tadi, nah saya udah jelasin dengan padding ke padding kemana? Ke dalam apa keluar? Kalau padding keluar, margin Padding ke ke dalam dalam. keluar. Padding ke dalam, padding ke dalam apa keluar? Margin keluar, padding ke dalam. Ah, betul. Padding ke dalam, margin keluar. Dah gitu, intinya itu Padding ke aja. dalam. Nah, oke. Terus di sini berarti Mahider ya. Berarti coba kita coba kasih di sini Mahider coba. ID ya. Coba ya. Mahider. Bisa nggak? Ya, mana? Di kan saya ngasih lagi di paragraf ini aku bikin, Mahider. aku ikut bikin ya. Ya, bikin aja nggak apa. Saya coba stop. Coba bikin. Coba. Oke, pakai ID. Oh, di sini bisa remote control juga ya. Ternyata saya kira nggak bisa remote control. Iya, zoomnya unlimited ternyata. saya baru enggak loh. Saya lebih banyak fiturnya sih ketimbang Google Meet. Kaget loh, nggak pernah pakai yang unlimited juga saya. Oke kak, udah kak. Oke, coba share screen ya. Saya stop share screen dulu, bentar. Coba share screen. Kayak gini. Tadi saya sempat jelasin. Nah, itu udah kasih styling belum? Belum. Coba Mau kasih bikin styling style dulu. dulu di atas ya. Ya, pakai apa? Pakai pagar. Betul. Udah ID namanya apa? Desa apa desa satu? Mau Desa apa desa satu? Nama ID-nya desa apa desa satu? Desa satu. Maaf. Tuh. Bikin apa aja? Background. Terserah bebas. Your explore. Oh bebas. Your explore. Background. Curut.
Terus apa lagi ya? Color. Udah, Kak? Udah. Betul? Tuh. Ini apa namanya? Udah belum? Udah. Stack pakai ID udah. Yang ini nih. Nah, ini jadinya. Udah benar. Betul, bentar Ronald. Saya cek ini dulu bentar. Saya coba ke elemennya tadi. Coding. Ini. Ternyata bisa ya. Apa di JavaScript ya nggak bisa ya? Soalnya harusnya elemen ID ini nggak bisa digunain di banyak elemen. Tapi kenapa bisa ya? Harusnya nggak bisa ya. Mungkin di JavaScript. Mungkin di JavaScript kali ya. Mungkin JavaScript nanti ya. Udah oke, nggak apa. Jadi intinya ID ini. Kalau ada di beberapa codingan yang emang nggak bisa ya? Iya, sebenarnya ada beberapa di coding sebenarnya nggak bisa karena kan dia sebenarnya. Jadi kayak ID itu buat khusus satu ID doang. itu hanya khusus doang gitu, hanya khusus doang di ID apa kayak gitu. Ini mungkin karena di nggak tahu ya, mungkin diperbaruin kali ya HTML, dia udah ada HTML ininya. Tapi di ID ini lebih canggih gitu. Jadi satu ID ini hanya nggak bisa dipakai di beberapa elemen sebenarnya kan. Nah, udahlah nggak apa-apa lah. Oke, lanjut. Nggak apa, lanjut. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke yang ini. Nah, jadi nama ID bagi harus pakai huruf kode kecilnya harus sama ya. Jadi ID ini setidaknya mengandung karakter, tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh mengandung spasi, nah dan lain-lain, nggak boleh pakai tab. Jadi ID ini kalau mau bikinnya kayak tadi misalnya my header atau apa gitu, kayak gini. Mungkin saya salah ini deh, bentar. Belum share screen ya? Oh, share screen belum, share screen. Sorry. Udah belum? Udah belum dah. Nah, jadi di sini jadi si ID ini harus pakai huruf besar kecil ya. Jadi mungkin saya salah nih, bentar. Harusnya pakai huruf besar kecil ya. Bentar Ronald. Nah, ini kalau huruf coba ya, bentar ya. Saya ganti dulu. Mungkinnya saya salah ini. Harusnya kalau pakai ini nggak bisa. Coba bentar. Tadi huruf kecil semua ya? Hah? Tadi bikin ID-nya huruf kecil semua apa huruf besar ya? Huruf kecil. Saya coba huruf gede ya. Jadi huruf besar kecil kayak gini sih sebenarnya kalau bikin ID ini. Jadi kayak gini sih modelnya. Tapi benar sih dia bisa di beberapa elemen, jadi nggak hanya satu elemen doang sih. Sama. Oh, berarti emang benar. Jadi penggunaan ID sebenarnya kayak gini sih. Jadi ID ini ada beberapa elemen. Oh ya benar. Oke. Benar-benar. Berarti memang di sini emang mungkin di JavaScript kali ya bisa di ini ya. Saya juga. Berarti emang di JavaScript sih kayaknya bisa digunainnya kalau berbeda gitu. Kalau di HTML masih belum bisa mungkin. Nah, oke. Jadi ID ini mengandung setidaknya satu karakter. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka. Tadi Ronald pakai angka nggak? Oke. Nah, jadi jangan pakai angka.
Jadi sebenarnya makanya kayak huruf besar kecil aja sih kayak tadi kayak gini contohnya nih. Oke, Kayak Mahider bagus gitu. ya. Jadi aku biar beda ini tuh kayak desa 1 kan ada kalau Oh. yang kelas kan desa, kalau Nah. ID-nya desa 1. Oh, nggak apa-apa, Itu. nggak apa biar, Nah, biar ini aja. Oke. Terus berarti di sini bentar, aduh saya perbaikin ini dulu dah. Ribet ini. Dah. Berarti sekarang kita lanjut perbedaan nama kelas sama ID. Nah, jadi sebenarnya kan ID ini hanya boleh digunakan di satu elemen HTML ya. Sebenarnya nggak boleh digunakan di banyak elemen, tapi tadi sempat bisa digunakan di beberapa elemen, ya udah nggak apa-apa lah. Jadi ID sama ini nih hampir sama nih. Ini kalau yang ini makanya ID, yang ini MyCities ini makanya ID, dan ini makanya si City ini makanya kelas gitu. Coba kita buat ya bareng-bareng ya. Jadi yang ini pakai ID, yang ini kita pakai ID, yang ini nih yang MyCities nih. Terus yang ini pakai kelas. Coba Ronald bikin. Yang MyCities pakai MyCities pakai kelas, pakai ID yang ini. Yang London ke bawah ini pakai kelas. apa beda ya? Nah, Kan beda oh dong. kalau yang Soalnya masjid kan pakai ini ID. pakai border. Yang pakai bukan yang ini kan dibuatnya pakai kelas. Yang London, Paris, Tokyo, udah yang MyCities ini kita buatnya mau pakai apa? Mau pakai ID. Gitu. Oh. Nah, coba dibuat. Foto. Foto aja nggak foto. Saya agak zoom lagi. Foto dulu. Warnanya harus persis ya. Bebas, warna bebas. Kita bebas eksplorasi di sini. Yang penting sama kayak gitu. Yang penting intinya kayak gini. Jadi paham penggunaannya intinya gitu. Ya, aku share screen sekarang ya. Oke, saya stop ya. Oke, lanjut. Soalnya saya ngejar sampai ini sih, ngejar sampai apa? Sampai sini nih, bentar. Saya sampai kelar sampai ini sih. Jadi nanti saya ada coba buka lagi bentar. Saya mau ada besok saya mau coba ekspor lagi. Setelah kita pelajari apa yang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Oh, nah. Kak, Ya, Kak, ya. itu kan ada London, terus bawahnya ada London the capital. Nah itu dia itu masuk itu dia nggak pakai paragraf atau pakai apa itu? Yang London terus? Soalnya kan bawahnya kayak ada tulisan lagi kan. Ah, Kayak itu London pakai is paragraf. Itu pakai paragraf.
pakai 2 paragraf gitu yang berbeda. Kagak, itu kan Jadi tadi di pakai H1 sama paragraf gitu ya? Nah, bisa H1 atau bisa H2 Oh. juga gitu. Kayak bingung kok gini. Enggak apa, santai aja. Bingung Oh, wajar. kalau ya itu kan Radan Paris Tokyo itu boleh pakai itu dia pakai kelas itu ya? Sama aja kayak tadi. Pakai apa? Boleh kan yang kayak jadi 3 gitu loh. Yang kita pelajari tadi, apa namanya? Multiple class. Ya, multiple class. Pakai itu boleh? Boleh, nggak jadi masalah. Oh. Gue sambil kirim filenya nanti biar dipelajari dulu. Ini saya juga sambil recordingnya. Kemungkinan saya upload itu nanti di hari Minggu apa di hari apa saya ada waktu saya upload di YouTube bukan YouTube Kelas Coding ya. Kalau Kelas Coding tuh sebenarnya bisa aja upload Kelas Coding, cuman ini kan ada pribadi kan, saya nggak terlalu mau post di Kelas Coding. Masih isi lagi habis. Jauh di sana. Mana ambil kasih es. Habis. Ini tadi minum sama dia. Kok nggak mau ya? Apa? Mana? London, Paris, Tokyo. Coba. Nggak mau sih. Salah di mana coba lihat. Bawah lagi. Itu belum ditutup. Aktivitasnya salah. Not harusnya di setelah tutup kurung. Ini yang mana ya? Nah, ini bener nggak? Harus setelah tutup kurung bikin kelasnya. Gitu ya lah, aman.
Apa aja itu ya? Terus nongol. Tuh nggak nongol. Ayo. Colornya nggak ada. Kok teksnya warnanya putih coba? Kok teksnya jangan warna putih? Kok warna putih nggak kelihatan. Teksnya cuma warna black. Oh ya, back belum kasih back. Nggak baik. Kalau Belum kasih colornya warna putih background ya? masih background dong. Oh iya. Background belum. Kalau putih dia ikutin warna itu jadi nggak nongol deh coba. Nah. Nah, itu merah ya? Nah, itu kok. Oke, seperti itu ya My Cities ya. Oke. Bentar. Detail. Wah, harusnya sih udah ya. Kan Kak, Ya, kayak kenapa kita ya? udahin dulu aja kali ya. Soalnya Kenapa? aku juga lagi enak badan nih. Oh ya sudah, Gara-gara tadi nggak apa-apa. kayak tembak AC langsung sekarang badan saya gak enak Wah, semua. nggak apa-apa. Berarti nanti kita lanjutin minggu depan, besok berarti ya. Ya, besok ya. Kita Oke. lanjut besok aja kayak. Ini sebenarnya besok saya Terima coba kasih ya kayak. share screen dulu bentar dikit, bentar. Oh, oke. Dulu bentar, saya coba share screen dulu bentar dikit. Siap, Jadi siap. besok kita akan coba bahas yang ini sebenarnya sih. Persiapan ya. Sekarang ngasih tahu dulu ya. Besok kita bahas ini sebenarnya. Saya bakal bikin, saya nanti kita bikin bareng-bareng apa not bikin buat ini. Jadi kita akan di project akhir ini kayak project akhir ya sebenarnya ya. Jadi kayak ada kayak gini contohnya nih. Nah, ini halaman depannya nih, halaman home. Nah, halaman home ini kemarin kita sempat belajar kan bikin seperti ini namanya navbar. Navbar. Nah, navbar, masih ingat navbar? Iya, iya. Ya. Terus di dalamnya Ya, ada ya. foto, ini ada foto di sini. Ini ada H1 mungkin nanti kita pakai H1. Di sini ada jabatan atau title. Nah, ini ada overview-nya. Nanti kita akan bikin seperti ini. Ini sketsa Masing-masing kasar bikin. ya. Sketsa kasar ya. Nanti kita bikin halaman home, halaman download CV, halaman kontak sama about me. Gitu. Nah, ini Itu skill wait. ini Itu pakai apa nih? yang Pakai skill yang table. pengalaman pakai border ya? Pakai table ya? Table betul, pakai table. Tapi table kok terpisah? Dua table itu? Dua table. Nah, sebenarnya kayak gini contohnya nih. Kayak gini contohnya. Kayak gitu gimana caranya ya? Kayak gini contohnya nih. Bisa dua table. Oh. Kayak gini contohnya. Jadi tetap ini kan dibikin begini kan, paham ya? Oke. Nah terus saya about-nya kayak gini, about me-nya kayak gini. Jadi about me kayak gini sama ada kayak kemarin kita belajar kan yang ini kan, yang video, Ya. video udah belajar kan. Terus yang di sini nah di sini about me yang ini nih, about me tapi di sini harusnya bukan about me ya. Ini download me, coba saya salah ini kayaknya salah ini. Dia about me kayak gini. Terus di sini kontak me kayak gini. Ini pakai form ya. Pakai form ya, ingat ya.
pakai form ya Ronald ya. Pakai form kan. Iya. Halaman kontak, halaman about. Nah, udah kayak gitu. Home, download CV, kontak, about me. Tapi download CV-nya kok nggak ada ya? Ntar download CV-nya. Ini orang nggak dikasih halaman download CV-nya ya. Terlalu bentar Ronald. Harusnya download CV-nya ada nih di sini. Download CV. Oh, download CV. Download CV dia otomatis kayak ini, kayak langsung ngeklik ke halaman PDF gitu. Terus saya kasih tahu caranya nih gini. Jadi otomatis ngelink ke dalam si filenya itu. Gitu. Dia otomatis ngebuka file PDF-nya gitu kayak gini. Oke, gitu aja sih mungkin sih nanti mungkin saya coba itu dulu bikin materinya, mungkin besok kita pelajari bareng-bareng gitu. Oke? Thank you. Terima kasih untuk malam ini. Jaga kesehatan, terus jangan. Kita berapa kali pertemuan lagi ya? 2 kali lagi. 2 kali lagi. Okay. Jadi mungkin besok sama di ini kami kalau nggak ini ya kita di hari itunya aja minggu nggak apa-apa. Di minggu depan nggak masalah. Tapi kalau emang bisa ya nggak masalah gitu kita habisin materi ini. Jadi sebenarnya besok yang itu baru kita deploy si website tersebut ke dalam sebuah server. Jadi otomatis orang udah bisa ini punya kita gitu. Gitu sih. Oke, thank you. Kasih ya Kak ya. Terima kasih, dadah. Dadah, makasih. Saya pusing sama mual. Iya, nggak apa. Yang penting jaga kesehatan aja, jangan sampai drop lagi. Berbanyak vitamin, itu yang penting sih ya. Oke, thank you, terima kasih. Selamat malam. Yuk. Malam Kak. Malam, yuk.